Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini. Amin. Saya untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini Tuhan, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hari yang kami lalui, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Memberkati setiap ibadah pada malam hari ini Tuhan. Berkati setiap kami, bukan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan dalam memuji dan menyembah-Mu Yesus. Biarlah hanya segala kemuliaan dari Engkau. Terima kasih. Kami menyembah Yesus. Amin. Bagi Allah yang mulia,
Yang bersuka cita boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kok lemes ya? Coba dilihat dulu kanan kirinya. Coba dilihat dulu. Hari ini kamu cantik banget, hari ini kamu ganteng banget. Selamat beribadah. Persiapkan hati. Di sini siapa sih yang selain suka rela tapi masih suka sambat sama Tuhan? Boleh angkat tangannya? Nah, kalau di sini pada suka sambat, hari ini Tuhan mau ajarkan sama setiap kita untuk tetap harus bersyukur. Amin. Mari kita pujikan lagi. Ojo sambat. Oke, bersama-sama ya. Bersyukur, asik-asik bersyukur.
persembahan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bila saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berkati setiap kami, supaya kami dapat memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran dari firman. Sebab kami percaya setiap janji-Mu Engkau selalu menggenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Amin Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu merubah hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar anugerah-Mu pada saat malam hari ini dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami tidak mau perkumpulan ini cuma sekedar rutinitas, tapi yang kami rindukan yaitu manifestasi dari kehadiran-Mu. Baik lewat pujian penyembahan, baik lewat firman yang disampaikan. Karena kami tahu Tuhan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Berikan kepada setiap kami umat-Mu hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Dan juga setiap kami diberikan roh hikmat, wahyu dan pengertian untuk kami kenal Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah mengurapi lidah bibir hamba, sehingga apa yang keluar dari bibir hamba-Mu ini datangnya dari Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan, memberkati,
setiap umat Tuhan yang hadir. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata amin, 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 amin. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom semua. Shalom semua. Senang bisa ada di Sidoarjo ya, melayani. Ini PD atau gereja? PT. Oh, PD ya. PT Villa Delvia. Oke. Makasih untuk kesempatan yang diberikan. Makanya gembalanya pernah ketemu saya. Iya. Ya, waktu di acaranya PGJ. Ya, PGJ. ya, bangga Tuhan. Ya, makasih ya kesempatannya. Nama saya Pendeta Herman Santoso. Ya, saya sudah 10 tahun keliling. Ya, jadi mungkin era sosial media sudah lewat saya, ya. Dan saya lihat di sini yang datang dan dari luar kota juga, ya. Ada anak-anak orang saya dari Bagat, tapi juga ada rekan kita pelayan Tuhan dari Bandung, ya. Karena ini jauh dari Bandung, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, jadi kita minta Pak Buas. Mari maju Pak Buas. Ya, Pak Buas sharing sebentar. Beliau ini luar biasa. Ya, ini orang dari Probolinggo. Ya, kemudian menetap di Bandung jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa. Sukanya ke pedalaman-pedalaman. Ya, sukanya ke penjara-penjara. Kemarin baru datang dari Nusa Kambangan. Nah, Bapak Ibu maunya kalau di penjara melayani atau dilayani? Melayani. Ya, makanya itu ya. Mari Pak Bos, silakan. Shalom. Ya, tadi diperkenalkan nama saya Boas. Saya sebetulnya lahir di Probolinggo, besar di Surabaya sampai kuliah, lalu saya lanjut di Bandung sampai sekarang. Saya sebetulnya bukan dari keluarga yang banyak duit gitu lah, berkecukupan lah, menurut ukuran orang desa gitu. Nah, saya punya masa lalu itu yang saya nggak tahu, biasanya ada orang tua itu yang mendidik gini, yang nanti kalau kamu misalkan kamu ke kota, terus kamu kumpul sama teman-teman, sama saudara-saudara yang kaya, terus kalau kamu dihina, ya kamu harus bisa terima karena kondisi kita seperti ini gitu. Nah, itu kata-kata dari orang tua yang membuat saya, oh ternyata kalau saya jadi orang yang nggak punya itu layak dihina gitu. Lalu saya pikir, aku pokoknya mau kuliah, mau sekolah pintar, aku mau jadi orang kaya gitu. Tapi ternyata akhirnya Tuhan proses itu berbeda. Ya saya memang kuliahnya ya oke lah, punya prestasi gitu. Lalu akhirnya ketika saya ditangkap Tuhan, saya diizinkan mengalami proses. Saya pikir ketika saya melayani Tuhan, ketika saya sungguh-sungguh, ternyata terus saya menikah dalam keadaan baik gitu, tidak melakukan yang aneh-aneh. Saya pikir semuanya akan mulus, tapi ternyata Tuhan izinkan saya mengalami proses. Tetapi puji Tuhan, saya tidak menyerah. Saya terus melayani Tuhan. Meskipun saya harus mengalami sampai dikejar-kejar debt collector, tetapi saya tidak menyerah. Dan saya bisa melihat penyertaan Tuhan. Dan saya juga diizinkan, saya pernah diajak ke misi. Waktu diajak misi, saya harus dibayarin. Tetapi sekarang puji Tuhan, Tuhan pakai saya bisa kemanapun gitu ya, sampai ke Papua, sampai ke Aceh, saya juga pernah, dan semuanya oleh anugerah Tuhan. Sekarang saya diberkati, ya saya bukan menyombongkan, tetapi memang proses itu tetap ada. Kenapa? Saya ada luka. Ketika saya mengalami masa kecil seperti itu, ternyata itu melukai saya. Karena masa kecil saya sering dihina oleh saudara-saudara saya. Dan ternyata ketika Tuhan mau pulihkan saya harus sembuh dari luka itu. Dan itu gak gampang.
Makanya ketika Tuhan izinkan saya mengalami proses secara ekonomi, saya banyak dibina juga, saya banyak ya kayak di kolektor itu juga enak banget ya. Tetapi ternyata semuanya berlalu. Dan saya juga mau berkata bahwa anak saya juga mengalami. Ketika SD, anak saya seringkali pulang itu nangis. Gara-gara apa? Ditagih uang sekolah, dikata-katain sama teman itu. Hati saya juga hancur gitu. Ya, kadang mikir Tuhan, aku salah apa gitu. Tetapi ternyata kalau kita kadang gitu, kalau kita nggak mengerti mengapa harus terjadi, tetapi percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sampai anak saya yang dulu SD mengalami seperti itu, saya mau berkata anak saya sekarang sudah kuliah di Singapura dengan biaya sendiri dan sudah lulus gitu. Ya. Jadi, saya belajar gini, ketika kita menyerah sama Tuhan, ketika kita biarkan Tuhan bekerja dan memproses hidup kita, mau dibawa seperti apa, nurut aja. Percayalah itu semua yang terbaik yang dari Tuhan. Meskipun ada saudara mengalami tantangan demi tantangan atau mungkin proses demi proses, percayalah itu untuk membersihkan kita, untuk kita dipercaya untuk next level. Jadi anak-anak Tuhan tempat ini, ayo terus layani Tuhan, jangan pernah menyerah. Tuhan kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kasih tepuk tangan lagi ya. Luar biasa, dia juga menerjemahkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Ya, kalau datang ke Bandung melayani, beliau juga khotbah di mana-mana. Jadi beliau ini juga sering ke Surabaya. Jadi kalau di Surabaya, dia tinggal di Sidoarjo sini. Jadi bisa melayani di tempat ini juga nanti ya. Oke. Malam ini kita akan bicara satu hal yang saya percaya Anda pasti senang kalau saya khotbah masalah. Karena saya akan bicara tentang konsep berkat menurut iman Kristen. Ya, jadi sama-sama. Coba saya tampilkan. Tapi di belakangnya ini senjata. Saya sudah kasih PPT. Jadi pada saat malam hari ini kita mau bicara tentang apa? Konsep berkat menurut iman Kristen. Coba sih kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, waktu Anda mendengar kata berkat yang muncul di benakmu apa? Mesti duit. Iya tak? Iya. Betul? Iya. Saya dulu kemana-mana pergi, kalau saya khotbah itu nanti entah pemimpin persekutuan, entah gembala dan itu akan ngomong dulu, Pak ini kenalin Pak, ini jemaat atau ini diaken atau ini pelayan Tuhan yang ada di gereja kita atau di persekutuan kita yang diberkati. Anda tahu apa ukurannya? Duit. Apa ukurannya? Pangkat. Apa ukurannya? Popularitas. Selalu ukurannya hal-hal materi, lahiriah. Tapi apakah firman Tuhan mengatakan demikian? Nah, sekarang kita mau lihat konsep berkat menurut iman Kristen. Nah, kalau bicara tentang konsep berkat, maka kita akan baca dari Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14. PPT-nya bisa? Bisa nih. Perlu bertobat. Bisa capek-capek bikin. Coba dicari cara supaya jemaat nanti bisa mengikuti gitu dengan baik. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14. Coba tampilkan biasa aja di layar ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu tolong baca ayat yang genap.
Ulangan 28 bisa ditampilkan. Itu sih. Ulangan 28. Biasanya kalau orang Pentekosta kuno bilang ini serangan roh jahat. Ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14. Oke. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu perhatikan ayat yang ketiga. Alkitab berkata begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua. Oke, ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terus. Coba tolong perhatikan. Waktu kita bicara tentang berkat, Alkitab menulis bicara berkat itu Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14. Berapa ayat Bapak Ibu Saudara? 14 ayat. Tapi aneh kalau Anda buka Alkitab sucimu itu, setelah bicara berkat, anak-anak bisa diam. Soalnya supaya gini, supaya bisa dengar firman dengan baik. Ya. Waktu bicara tentang kutuk, perhatikan, itu ayat 15 sampai ayat berapa? 46. Coba deh, betul nggak? Bicara berkat ayat 1 sampai ayat 14. Berapa ayat? 14 ayat.
Waktu bicara kutub ayat 15 sampai ayat berapa? 46. Berapa ayat? 31 ayat. Dari jumlah perbandingan ayatnya saja mengindikasikan bahwa banyak orang seringkali hidupnya dalam berkat atau kutuk. Hah? Semua kita rindunya hidup dalam berkat. Tapi sejujurnya saya melayani Tuhan tahun ini 33 tahun. Saya pergi ke banyak kota dulu, ke banyak gereja. Saya lihat sebagian besar mereka bukannya hidup dalam berkat, tapi justru banyak hidup dalam kutuk. Nah sekarang mari kita lihat. Saya ini kalau khotbah, saya mencoba menyederhanakan supaya Bapak Ibu Saudara itu bisa ngerti. Karena untuk hidup menghasilkan buah, salah satunya Anda harus dengar firman dan mengerti. Sama-sama katakan mengerti. Mengerti. Kalau saya khotbah pakai bahasa Ibrani, Yunani gitu, percaya Anda pasti pusing. Saya tahu hidupmu dari mukamu ini ruwet. Kasih singgung wandel tambah ruwet. Sehingga pulang dari ibadah hari Jumat ditanya, khotbahnya apa? Ruwet. Makanya saya coba ini meringkasnya menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, bahwa konsep berkat menurut iman Kristen. Coba klik. Bahwa berkat menurut iman Kristen itu bukan hanya bicara masalah materi, tapi konsep berkat menurut iman Kristen itu sifatnya menyeluruh alias komplit. Sama-sama katakan apa? Komplit. Komplit itu meliputi apa saja? Ada 4. Yang pertama yaitu keuangan. Kan ada firman tadi mengatakan kau tidak akan meminjam tapi justru memberikan Pinjaman. Itu bicara masalah apa? Keuangan. Iya kan? Tapi berapa banyak orang Kristen yang terjadi apa? Bahkan saya dengar ada pendeta kena pinjol. Gara-gara pinjol kepalanya jadi benjol. Saya punya teman waktu sekolah dulu, waktu pendidikan. Mohon maaf ya, teman saya ini punya cacat secara fisik. Nah, karena dia cacat, dia merasa layak untuk dikasihani. Ya, ada yang namanya victim mentality. Tahu victim mentality? Itu kasih lawan bicara bagaimana. Terus karena dia cacat, dia adik kelas kita, dia merasa perlu ditolong oleh semua orang. Sehingga setiap kali, mohon maaf, jalannya udah bincang begini, dia selalu ngomong sama teman-teman yang ada, utang sih, semua utang. Dari Indomie, dari deterjen, baju, sampo, dan lain-lain. Utang sih. Jadi kalau saya manggil dia, yang ada di benak saya apa? Utang sih. Nah, waktu berlalu, kira-kira kisah ini 13 tahun yang lalu. Saya ini khotbah di malam. Sementara saya mau khotbah, orang Jawa bilang ada orang yang jawil saya dari belakang. Pikir sopo atau kurang aja. Berani menjawab orang yang diurapi ya. Aku lagi mau khotbah ini, aku dijawab.
Dia ngomong gini, Bapak Pendeta Herman Santoso, orang ini yang Mesia ini kan? Jelas Pendeta Herman Santoso dari sekolah Alkitab ini kan? Ya, saya bilang, saya dulu di situ. Ingat saya, dia ngomong gitu. Nah, sudah sekian puluh tahun kan, 20 tahun lebih begitu. Siapa ya? Terus dia ngomong, utang sih. Tiba-tiba aku ingat. Dan Anda tahu, orang ini konsisten. Dia setelah itu cari saya hanya untuk minta utang. Konsisten kan? Seperti Yesus tidak pernah berubah dulu sekarang sampai Selamanya. ini fakta. Ya. Ini sebuah realita. Ada orang ngaku dirinya hamba Tuhan, ngaku dirinya pelayan Tuhan, anak Tuhan, tapi tidak nikmati berkat secara keuangan. Mau terus apa enggak? Ini baru permulaan, banyak yang tersinggung. Nah, yang kedua, waktu bicara tentang berkat menurut iman Kristen dari Ulangan 1, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, yang kedua, ternyata berkat itu juga menyangkut masalah kesehatan. Yuk klik. Sama-sama katakan kesehatan. Tuhan menjamin tubuh yang sehat. Apa gunanya Anda duitnya banyak tapi sakit-sakitan? Dan mohon maaf, ada banyak orang Kristen bangga kalau sakit. Padahal Alkitab berkatakan tubuh kita adalah rumah Allah, bukan rumah sakit. Nanti seakan saya ajar bahwa kebenaran yang saya sampaikan ini, kalau Bapak Ibu Saudara bisa terima, akan membebaskan hidup. Karena saya juga alami. Dulu kan banyak orang ngomong gini, aduh saya ini sakit jantung. Loh kenapa? Warisan dari nenek moyang. Kakekku sakit jantung, mati karena serangan jantung. Bapakku juga sakit jantung, matinya serangan jantung. Jadi kalau saya kena serangan jantung itu wajar. Ya wajar. Ada nggak yang ngomong gini? Nggak ada. Gak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Gak ada yang ngaku. Warisan kok penyakit? Warisan itu properti, emas, 74 kilo gitu kan. Masih lucu sekarang ya, jadi orang ya. Tuhan itu kepingin tubuh kita sehat. Amin. Amin. Mau terus apa enggak? Terus. Baik sampai jam berapa ya? Ini jam berapa? Enak. Sampai enak sih dari pagi selesai. Jadi yang kedua, waktu bicara kesehatan, itu juga bagian dari berkat Tuhan. Amin. Amin. Dan yang ketiga, cepat ya. Waktu bicara tentang konsep berkat, maka kita harus tahu bahwa berkat itu menurut iman Kristen yaitu ada unsur happiness, kebahagiaan. Ada enggak Anda pernah melihat orang duitnya banyak, tubuhnya sehat, tapi tidak bahagia? Pernah ketemu? Nah. Wah, Bapak Ibu, kalau waktu saya pelayanan dulu, Kak Borsoni, sak daya. Apa? Saya. Artinya apa? Wakil. Artinya apa? Banyak orang yang seperti itu.
Makanya mereka mencoba mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Pakai narkoba supaya apa? Happy. Selingkuh lah supaya apa? Happy. Tahukah Anda bahwa waktu Tuhan memberkati kita, dalam berkat yang Tuhan berikan, Tuhan kasih kita kebahagiaan untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan. Apa artinya engkau makan makanan yang mahal, tapi hatinya tidak sukacita, tidak bahagia? Tuh Pak, Bu, bukannya kita mau sombong, tapi bicara kesaksian pelayanan, tentu makanan yang paling mahal model apapun, ya minimal saya pernah incip-incip. Saya pernah diajak makan steak. Tahu steak? Oh, steak biliar, bukan. Steak itu kurang lebih 150 gram. Harganya 3,5 juta. Itu dagingnya daging ubi, dibakar lemak, enak, dan kepingin. Saya waktu makan daging itu, yo hatiku sih seneng-seneng aja. Saya nggak seneng wayangnya bayar. Cuma untung gak jadi pendeta ini akhirnya dibayar ya. Terus saya makan cepet lontek. Terus yang ngajar saya ngomong gini, Pak, tambah satu lagi. Tapi saya lihat ada orang makan yang sama, muka itu kayak tikus curut. Kasih tahu ya, kalau hatimu bahagia, makanan sederhana jadi nikmat. Betul nggak? Tapi kalau hatinya uring-uringan, panganan steak, jadi kayak steak baseball, golf dan sebagainya. Tuhan itu memberikan kita karunia untuk kita bisa menikmati. Amin. 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 Ada enggak orang kaya tapi hidupnya tidak bisa nikmat? Ya. Kayak apa? Islam. Contohnya banyak. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa berkat Tuhan dalam kehidupan kita itu bicara tentang berkat keselamatan. Ini bicara iman. Apa artinya? Anda ini duitnya banyak, tubuhnya sehat, bisa bahagia di muka bumi, tapi mati rebut rokok. Betul. Makanya Tuhan itu kasih berkat itu komplit. Katakan bersama-sama. Si banter mau. Giliran kemarin Argentina menang lawan Inggris, malah begitu gol lalu. Ini untuk Tuhan. Itu kalah perang. Ya. Saya itu paling nggak senang kalau khotbah itu. Pokoknya pas turun. Tak salah apa ya. Untung saya sudah gembala, hatiku sudah lebih sabar gitu ya. Tuhan itu kasih berkat itu apa? Artinya apa? Artinya bicara masalah keuangan, puji Tuhan, Tuhan kasih kita berkat materi. Waktu bicara tubuh, sehat. Waktu bicara keluarga, bahagia. Waktu bicara iman, mantap iman kita. Engkau akan terus naik itu, tak kasih tahu ya. Jangan Anda menerjemahkan itu cuma bicara materi, apalagi bicara berat badan. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Lu sekarang berapa berat itu? 98. Dulu kan 69. Iya, Alkitab berkata engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Kurang aja gitu. Salah satu bagian yang Tuhan mau bawa kita terus naik itu apa? Level
iman kita yang terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Amin. Tapi kenyataannya sih terus naik apa? Berat badan. Berat badan. Nah, itu poin yang pertama. Nah, sekarang poin yang kedua. Waktu bicara tentang berkat, maka yang kedua, bahwa berkat itu sifatnya mengikat. Sama-sama katakan apa? Mengikat. Lebih keras katakan? Mengikat. Mengikat. Makanya nanti kalau Anda baca di Ulangan 28 tadi, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah pada waktu engkau keluar, diberkatilah pada waktu engkau masuk. Artinya apa? Kemanapun, dimanapun, apapun yang kau kerjakan, berhasil. Daud memberikan sebuah gambaran yang luar biasa. Baca bersama-sama di Mazmur 23 ayat yang ke-6. Ya, baca sama-sama. 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Mengikuti aku kapan? Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan itu merepresentasikan tentang kebaikan Tuhan, tentang berkat Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, surely your goodness and faithfulness will pursue me kapan? All my days. Pursue. Apa? Mengejar. Makanya yang benar, orang Kristen itu tidak mengejar berkat, tapi Dikejar berkat. apa? Dikejar berkat. Dikejar berkat. Ada yang bilang, Simona Pak, aku dikejar sama kolektor. Adalah, tolong Pak sini. Coba perhatikan kata mengikuti. Sini. Coba ya. Tolong perhatikan. Alkitab berkata kebajikan dan kemurahan itu apa? Mengikuti aku kapan? Seumur hidup. Ini saya pribadi, Herman Santoso. Lalu ini apa? Berkat, ya, kebajikan dan kemurahan. Oke? Kalau mengikuti, coba belajar. Saya ini biasa ngomong sama gender-gender itu, saya mesti sedikit pressure gitu, supaya kuat nih Pak, ya, jadi orang hebat, ya, oke. Dengar ya. Jangan nanti. Sama nama. Apa? Sony. Oh, ini musuhnya dia Hitachi. Perhatikan, tahu nggak? Sony dengar ini. Sony ikuti bareng, ya. Oke, kalau saya ke kanan, dia ikut kan? Ke kiri, Ikut. kalau saya jalan, maju, dia ikut. Kan? Kasih ikut. Oh ya. Kan ikut akan ikut. Nah, namanya juga mengikuti. Saya kasih ilustrasi ini supaya masuk. Jalan lagi lah. Kita itu sekali ya. Ini rubuh badan ini. Jalan, ya kan? Saya pergi kemanapun, kalau Sony ini ikuti saya, maka dia selalu ada bersama saya.
Mari bersama. Tambahkan di sana ya. Situ tangan tuh suami. Sadar nggak bahwa kalau kita itu hidup benar di hadapan Tuhan, nanti saya kasih yang terakhir konklusinya, bahwa kebajikan dan kemurahan itu ikuti kita. Amin. Ini konsep. Makanya sejak dari saya melayani Tuhan sampai hari ini, kalau saya diundang khotbah dimanapun, kalau pas saya bisa, saya akan selalu berkata siap. Karena saya percaya berkat saya bukan dari yang undang. Fungsi undang seringkali, mohon maaf kalau tersinggung. Kalau tersinggung ya apa-apa kali gak diundang ya. Ini pendeta itu dianggap kayak jalangkung. Tahu jalangkung? Jalangkung datang diundang, pulang tak diantar. Aku diundang ke sini. Nah, orang jemput. Iya kan? Dijemput dia enggak, ditanya sampai oke, singkat malah beliau gitu. Jadi dulu ada lagunya Leto. Nah, Anda pasti nggak tahu Leto. Jadi kalau lentu ya kan. Leto itu ada lagunya. Kau datang dan pergi begitu saja. Gitu kan? Pendeta kan? Kau datang dan pergi begitu saja. Pendeta berkata, semua ku terima apa adanya. Mata terpejam, hati ya di ruang rindu. Saya sudah istilahnya apa? Lewat Jawa tanak tunggu diundang, gak jelas. Tapi karena saya ngerti konsep ini, tidak ada masalah. Bagiku tidak ada masalah. Karena saya bukan melayani Anda, tapi saya melayani Tuhan. Tuhan. Amin. Karena seringkali konsepnya banyak orang itu salah. Lihat diundang gereja gede, persekutuan gede, sama orang kaya gitu kan, happy dia. Karena berpikirnya apa? Oh, ampun. Lihat diundang gereja sini, apa naik? Pak, kita tidak bisa kasih apa. Mulai ini cuma Tuhan memberkati. Aku batin, ya kayak bisa Tuhan memberkati. Ini apa kan? Tapi saya tidak masalah. Dalam saya melayani Tuhan sampai hari ini, saya pernah terima persembahan dari gereja yang terbesar. Nah, ini pasti gitu kan? Senang itu pasti dengan ini. Tapi nanti tak ceritain bagaimana prosesnya, baru nangis. Ya, saya diundang di satu tempat. Untuk kesana itu kira-kira 22 jam. Ini sampai Amerika. Iya saya datang sama istri. Saya berpikir kan, wah ini pasti dia kayak gitu kan besar. Saya datang. Begitu sampai di tempat itu, aku cuma ngomong serikat. Batu-batu aku bilang, seorang pun. Tapi saya belajar, saya melayani Tuhan, saya layani sebaik mungkin, saya berdoa sebaik mungkin, almarhum saya doain, dan pulang, dikasih amplop, sama pengurus gereja, amplop tipis. Ya aku bantu di desa misalnya, ya kan? Ya udah, puji Tuhan, paling 100. Berkat Tuhan besar kecil di suku. Aku naik pesawat itu transit 2 kali. Betul? Ya udah apa? Saya kaget ternyata yang tipis itu bukan duit, tapi apa? Cek. Cek. Pasti kita.
Mau tahu enggak? Mau. Mau tahu biasa tuh banget? Saya kepo. Tak berkatku, aku tahu. Di situ tak mau tak klik berkat. Akhirnya saya lihat, saya tidak percaya Pak. Mulus yakin. Saya mikir begini, rasanya orang ini salah. Saya punya pengalaman beberapa bulan sebelumnya. Saya ini dikasih berkat cek sama satu gereja. Ternyata begitu saya uangkan, Kosong. kamu saldo. Waduh, muka saya itu rasanya ini tata-tata tembok. Wisi. Pengalaman itu, oke, cek ratusan juta. Saya ngomong, itu saya masuk. Kira-kira hampir seminggu orangnya telepon, Pak, lo ceknya kok ada di jalan loh. Saya ngomong, keterangan deh. Lo iya Pak, itu sudah ada dananya. Tapi saya ini tetap kalau sama janjinya orang itu saya imannya iman Thomas. Lega belok, lega tak cekel, lega tak rasa no dewe, percaya. Kalau sama Tuhan percaya sekalipun tidak melihat. Tapi sama janjinya manusia, iman Thomas. Oh nanti kalau saya diberkati buku bapak saya akan ngomong buku bapak. Sak gurungi wong transfer ojo Percaya. Jadi situ jadi sorga gitu ya. Jadi saya ngomongin sama istri saya, terus ya aku isin kue aja. Jadi kalau sampai ceknya kosong, ya enggak isi. Bujuku ya jeno, habis itu perempuan seringkali kan lebih. Oh iya Pak. Begitu di ke bank, istri saya bilang, waktu bulan, saya memperhatikan karena kita menikah ya, tahun ini baru 29 tahun. Jadi wis apal lah. Istri saya pulang nyanyi Glory glory haleluya. Wah, mulai nyanyi ini biasanya apa? Air dia. Lihat nyanyi ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Wah ini saya sebenarnya agar ku memahami. Tapi pulang tuh nyanyi glory glory haleluya. Mana apa ini? Begitu tanya, ya saya itu puji Tuhan ya, saya bilang gitu. Itu apa di desa? Makanya gini, Tuhan itu tidak memberkati tempat, Tuhan itu memberkati orang. Amin. Kalau engkau memang orang yang diberkati, mau ditaruh di ladang, mau ditaruh di kotak, tetap diberkati. Amin. Mau ditaruh di tempat yang kering akan jadi tempat bermata air. Amin. Amin. Tapi kalau Anda dasarnya orang terkutuk, bisa. Karena kalau kita ini dikejar berkat itu mengikat kita senang. Betul apa enggak? Kalau kita kasih tahu, waktu Anda baca nanti Ulangan 28 ayat 15 sampai ayat 46, ternyata kutuk itu juga ngikat. Hati-hati dengan pengajaran hati-hati sekarang ini dulu. Di internet itu sekarang kita tuh kebanjiran informasi, baik informasi sing bener maupun informasi sing salah atau sing setengah bener. Ada orang yang tidak percaya bahwa ada yang namanya kutuk
Bukan. Karena dia cuma YouTuber sih. Minum kopinya kurang Kental. kental. Jadi semua dicoba dilogikakan. Kakak sudah. Kalau Anda dikejar berkat enak, tapi kalau Anda dikejar kutuk, hancur hidup. Dan kutuk itu juga ternyata sifatnya sama dengan berkat, yaitu apa? Komplit, menyeluruh. Ada nggak orang yang kena kutuk dalam keuangan? Ada. Salah satu tandanya apa? Gali lubang, tutup lubang. Dia tuh fansnya Roma Irama. Tak ngerti pasti tak? Ada ini lagunya kan, Ku masuk ruang Maha Kudus Sabetino. Karena lagu Roma Irama. Gali lubang, ada yang begitu. Kalau orang kena kutuk dalam kesehatan, begitu. Yang satu, neneknya kena penyakit darah tinggi, mamanya darah tinggi. Anda tetap yakin bahwa wah ini wis memang garis keturunan darah tinggi. Kan kamu ada darah Yesus. Ada juga yang kena kutuk dalam keluarga. Engkong kawin cerai, papa mama kawin cerai. Anda juga kawin cerai, punya anak hamil di luar nikah. Itu apa namanya? Makanya kita perlu ngerti. Kalau kita hidup di bawah berkat Tuhan, berkat itu milik kita, puji Tuhan. Tapi kalau kita hidup di bawah kutuk, maka kutuk yang apa? Mengikat. Loh, ada nggak kutuk dalam iman? Ada. Ada orang itu ya baca firman berulang-ulang, gak ngerti. Kerohaniannya nggak pernah bisa bertumbuh. Saya ini orang yang bertobatnya itu bukan karena pendeta, tapi karena saya jumpa Tuhan. Dan saya asal saya ini bukan dari kota, Baku. Saya ini dari desa. Sampai sekarang tempat saya masih desa. Ada satu desa di Jember namanya Kalisa. Itu tempat asal saya. Gereja Mesito itu di tempat kami. Dan cuma ada hari Minggu doang. Tidak ada gembalanya. Gembalanya dari Jember. Jadi waktu saya ketemu Tuhan, saya bingung gimana ya. Dan akhirnya saya punya rasa lapar dan harus saya belajar, saya baca. Tahun itu ya, tahun 92, 93. Itu kan semua serba terbatas. Dan seperti sekarang, informasinya banyak, saya baca. Jadi pertumbuhan rohaninya terukur. Tapi saya perhatikan pergembala ini 10 tahun saya menggembalakan. Ada orang yang hampir tiap minggu datang ke gereja. Tapi rohaninya tidak bertumbuh. Dulu baperan, sekarang tetap baperan. Bahkan pakai nama Tuhan. Yang dulu pelit, sekarang tetap pelit. Karena dia konsisten. Seperti Yesus tidak berubah, persembahannya tidak pernah berubah. Ada orang yang berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Tidak bisa mengalami pertumbuhan iman. Itu ada apanya? Ada kutuk. Nah, yang terakhir dari saya sama-sama. Mau terus apa enggak? Lanjut. Ngomong enggak ya? Mau lanjut apa enggak? Lanjut. Tony, mau lanjut? Ya, awas kamu enggak ngerti.
Konsepnya gini, yang ketiga, waktu saya belajar, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di Ulangan 28, coba tampilkan ayat yang pertama, ke atas. Perhatikan, ada beberapa kali kalimat ini. Jika engkau titik, maka Tuhan akan titik. Betul? Ayo baca. 2, 3. Mendengar dan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka apa? Tuhan Allahmu bangsa di bumi. Dan ini diulang nanti di bagian yang lain dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Perhatikan, saya belajar dalam tata bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris maupun bahasa Ibrani. Kalau ada kata jika, kemudian ada kata maka, itu menandakan adanya hubungan apa? Sebab akibat. Nah, maka yang ketiga, konsep berkat menurut iman Kristen, yaitu bahwa berkat itu bersyarat. Yuk, sama-sama katakan apa? Berkat itu bersyarat. Syarat terakhir. Ya. Berkat itu Bersyarat. Artinya apa? Artinya ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang Tuhan lakukan. Kita harus lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian. Dalam konteks ini, apa bagian kita? Mendengar firman dan melakukan dengan setia. Perhatikan kata setia. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita tidak melakukan dengan setia, maka nanti Anda baca di Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Anda yang terjadi bukan terima berkat, justru terima kutuk. Amin. Jadi yang ketiga, Anda perlu tahu bahwa berkat itu bersyarat. Contoh, keselamatan itu bersyarat apa? Keselamatan itu bersyarat apa? Nah, kita berkata jika engkau percaya dan dibaptis, maka engkau diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, ya tidak selamat, Pak. Saya kasih sebuah penggambaran supaya gampang. Coba, Mas Sony. Taruhlah ini, ya, ini keran, isinya apa? Baik. Saya mau tanya, keran yang isinya air ini, kalau supaya airnya bisa keluar, harus diapa? Apa? Coba putar, terus dijilat dan dicelup. Anda masih tidak tahu kan itu? Pikir Anda itu nyanyinya Haleluya 12 kali, melihatnya film Yesus of Nazareth gitu. Tak pernah nonton CEO yang menyamar kan? Perhatikan, anggap ini apa tadi? Saya tanya, sebelum diputar keran ini oleh Mas Sony, airnya ada? Airnya ada enggak? Ada. Airnya ada enggak? Ada. Udah keluar? Belum. Sudah bisa dinikmati? Belum. Untuk nikmati? Putar. Diputar. Diputar, coba putar. Nah, muternya ini bagiannya siapa? Bagiannya kita. Amin.
Sekali lagi. Airnya sudah ada apa enggak? Ada. Untuk kita bisa menikmati kita keluar air. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Ini 3 kali tak panggil dapat cupa-cup ya. Sama. Yesus kan sudah ngomong di kayu salib. Sudah selesai. Beres. Bagian itu tuh beres. Tinggal sekarang apa? Bagian kita, Pak. Kita mau nggak melakukan? Ingat, mentaati firman Tuhan itu sebenarnya urusan kita, bukan urusan Tuhan. Karena melakukan firman itu bukan kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan siapa? Kita. Misalnya nih, karena saya tahu sekarang orang kan selalu ngomong keadaan tidak baik, betul? Tapi jujur, kalau yang anak-anak orang saya tahu, saya dari mulut saya tidak pernah ngomong begitu. Saya tidak pernah ngomong keadaan tidak baik-baik saja. Indonesia gelap. Saya selalu berkata begini, Tuhan itu berkata di Malaki 3, Tuhan itu membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah, antara orang yang melayani dan yang tidak melayani. Tuhan buat perbedaan, dan kata perbedaan di situ mengacu kepada apa yang terjadi di Goshen. Ingat waktu Tuhan kirim berapa dolar? 10 dolar. Berapa dolar? 10. Dari air menjadi darah sampai dolar yang terakhir, semua anak sulung baik manusia maupun hewan mati. Itu terjadinya di mana? Di Mesir. Tapi di kediaman orang Israel di Goshen yang terjadi apa? Nah, ada satu dolar pun yang menimpa orang Israel. Karena Tuhan membuat perbedaan. Lu sekarang ini, kalau sekarang dunia nggak baik-baik saja, terus Anda juga nggak baik-baik saja, bedanya di mana, Pak? Tolong jawab saya, bedanya di mana? Apalagi sampai mohon maaf, gereja ngomong, ini juga nggak baik-baik aja, kolektor berkurang, persembahan nggak berkurang, perpuluhan berkurang. Bagi saya, sekalipun singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan satu pun. Amin. Amin. Anda percaya yang mana, Pak Bu? Sehingga yang terjadi sekarang, banyak orang seringkali apa? Karena kondisi tidak baik-baik saja. Ini saya bicara keuangan saja kan, kan paling relate toh. Betul apa tak? Coba saya tanya di sini, jujur aja. Di sini siapa yang punya masalah keuangan? Gak usah angkat tangan. Ini. Kamu saya tanya, kamu punya masalah keuangan? Hah? Tidak. Tidak ya. Saya selalu lihat banyak orang tuh bingung masalah uang. Itu juga mau. Sehingga seringkali, waduh, sekacau di mana-mana saya. Berani berbohong pakai nama Tuhan. Kita seringkali dalam kondisi ini suruh nabung, mikir. Tapi kita ini apa? Berkati. Dunia pasangan itu keran, lega diputar, ya bajunya gak waktu. Apa isa kok pisui keran itu kemudian bajunya betul? Ini isa. Saya sekarang pelayanan, ya, mana-mana gitu kan. Yuk, kemarin
kaleng gitu kan, saya datang. Saya nggak senang sebenarnya kalau di penjara itu kita wakil, nggak suka. Apalagi ada yang kenal saya, shalom Pak, aduh mana itu. Saya sudah lama nggak jumpa Bapak. Saya jumpa di penjara, coba di tempat makan, coba di gereja, itu enak ya. Itu kemarin di Merdeka full. Saya nggak suka. Tapi ya kalau ada, saya selalu ke penjara, saya datang, saya bagi-bagi berkat. Saya kasih berkat sama mereka. Kita juga sudah bawa makanan, kita juga kasih berkat finansial. Pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ya sudah. Ini saya pelayanan di penjara Sidoarjo sebulan sekali. Ini kemarin mereka tak kasih kuis. Siapa juara Piala Dunia? Bahkan yang benar nanti akan dapat hadiah. Saya yakin itu mereka semua langsung nulis. Biasanya nggak bisa nulis, tiba-tiba orang bisa lupa kepada saya. Tapi apa yang saya lakukan dengan ngasih mereka challenge, tidak mungkin mereka lupa seumur hidup. Di kehadiran saya di penjara Sidoarjo, mereka harap-harap kapan air mendatang, kapan telah. Setiap kali saya datang, saya selalu bagi berkat, saya kasih berkat. Saya belajar melakukan bagian itu. Aku ngapain? Muter. Maaf ya, ini yang terakhir. Seringkali di gereja-gereja, di persekutuan-persekutuan, mereka punya satu konsep. Konsepnya ditulis jadi sebuah slogan, diberkati untuk kalau bahasa Inggrisnya bagus, bless to bless. Rohani kan? Coba siapa Anda yang prinsipnya diberkati untuk memberkati? Coba waktu kita nggak mau, Anda pasti curiga dari muka penuh kecurigaan. Tolong Anda melihat ini supaya cara berpikirmu berubah. Sorry, percuma saya tumpang tangan sama Anda. Tapi kalau konsep berpikirmu tidak berubah, ya hidupmu tidak berubah. Orang itu akan berubah kalau cara berpikirnya berubah. Diberkati untuk memberkati. Itu sebuah konsep yang dipercaya oleh banyak gereja Tuhan, apalagi orang-orang karismatik. Saya kasih tahu, kalau konsepmu diberkati untuk memberkati, tolong jawab saya. Ibarat petani, kalau diberkati untuk memberkati itu Anda nuai dulu atau nabur dulu? Nabur dulu. Kali ini Sony pinter. Tolong jawab saya. Diberkati untuk memberkati. Kalau konsep itu adalah seorang petani, diberkati untuk memberkati, maka nuai dulu atau nabur dulu? Nabur. Oke, terima kasih. Mulai kesabaran saya rada hilang ini. Ternyata, tidak apa-apa, salah, tidak apa-apa ya. Diberkati untuk memberkati. Berarti terima dulu atau ngasih dulu? Terima dulu. Oke, ya. Berarti ibarat kalau petani nabur dulu atau nuai dulu? Nuai dulu. Ada nggak konsep seperti itu di petani? Hah? Ada apa enggak? Ada. Nggak ono, tapi kamu maunya gitu. Teman-teman. Betul. Untuk memberkati. Kalau ditanya sama Ibu Gembala, kenapa kamu enggak menabur? Belum diberkati. Itu kan Anda nunggu nuai dulu baru nabur. Konsep mana itu Pak? Nah, apa itu? Saya jadi hamba Tuhan Pak. Saya praktekkan firman. Jadi habit saya sudah puluhan tahun. Setiap tanggal 1 kita ini pendeta.
hidup dengan Iman. Setiap kata Allah itu saya sudah kabur. Di luar keperluan kabur. Saya tidak tahu berapa yang saya terima bulan ini. Tapi yang saya lakukan adalah saya buka, saya kabur dulu. Maka konsep yang benar itu bukan terima kasih. Kalau terima kasih Anda tunggu, terima baru kasih. Dan ini kan salah sebenarnya. Konsep yang benar itu adalah Anda nabur dulu baru. Maka konsep yang benar adalah Anda memberkati baru Anda diberkati. Amin. 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 Dan saya praktekkan itu dalam kehidupan pribadi kami, dalam gereja Tuhan yang dipercayakan kepada kami di Surabaya. Kita tidak nunggu diberkati, tapi kita berkati dulu, Pak. Udah ada 34 gereja yang kita bantu, yang kita bangun. Sudah ada 12 rumah yang kita bangun. Bahkan ada 3 masjid yang kita bangun. Saya tidak nunggu diberkati dulu, tapi saya nabur dulu. Saya lakukan bagian saya. Karena saya ngerti bahwa berkat itu kalau kamu tidak pernah nabur, bagaimana kamu Menuai. nonsense. Kalau Anda mau nabur tapi tidak pernah menuai, namanya maling. Tersinggung. Loh, ini saya sudah ngomong halus, Pak. Bu, tadi gembala ngomongnya halus kayak disik 5 kali lebih tajam dari ini. Setajam Silat. ngerti. Kira Anda ini gak ngerti sih ngomong ya. Makanya saya lihat kenapa banyak orang di tengah-tengah orang bilang kesulitan ini hidupnya susah ya. Ya karena mereka gak pernah mau melakukan bagiannya. Tuhan sudah beres melakukan bagiannya di kayu salib. Nah, bagian kita apa? Jika engkau mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia, maka berkat dicurahkan. Yes. Amin. Amin. Kalau hari ini Tuhan perintahkan kepada kita mengampuni dan belajar Tuhan. Saya tahu itu gak gampang. Sakitnya tuh Di sini. di sana sini. Karena Tuhan perintahkan, dia lakukan, minta kekuatan. Nanti Anda lihat ya. Begitu Anda lakukan bagian, nanti Tuhan akan lakukan bagian. Amin. 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 Berikan kepala kita. Terima kasih kalau bisa minta izin. Bapak sudah sampaikan firman. Ku berdoa biar firman ini jatuh di tanah hati yang subur, dan firman ini boleh menghasilkan buah. Ada yang 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali. Terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku takkan takut. Katakan aku percaya. Aku percaya.
Aku percaya. Malam ini kalau Anda dengar firman ini dan Anda berkata, Pak, ini firman untuk saya, dan kau minta didoakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada. Biarlah kau boleh mengerti konsep berkat menurut iman Kristen yang benar, dan biarlah ini akan mengubah cara berpikirmu, mengubah sikapmu, mengubah kelakuan. Saya tidak akan panggil maju, tapi malam ini biarlah kuasa Tuhan sendiri, rohnya sendiri yang menjamah pribadi lepas pribadi. Kalaupun ada yang terikat dengan ikatan kutuk dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, semua ikatan kutuk dalam kesehatan, kutuk dalam keluarga, kutuk dalam keuangan, kutuk dalam iman kami hancurkan dalam nama Yesus. Bila masyarakat Tuhan lihat tangan-tangan yang ada, biar setiap kami Tuhan boleh hidup dalam berkat Tuhan yang komplit. Dalam berkat itu mengikat hidup kami, sehingga kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tuhan
Allah berkati semuanya. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti.